Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan dan sebagainya. Bersyukur ya. Eh, Teman-teman semuanya, hari ini kita coba akan sharing ya tentang bagaimana etika profesi berhubungan dengan profesionalisme kerja gitu ya. Nah, tentunya nanti harapannya kan teman-teman semuanya menjadi seorang profesionalisme gitu ya di bidang informasi tentunya. Oke, profesionalisme kerja gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa itu profesi gitu ya, profesi di mana profesi ini kan yang nanti banyak melekat diri kita nantinya ya. Tentunya harapannya nanti teman-teman semua jadi seorang profesional. Nah, profesi menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI, ini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan atau kalian tertentu. Nah, kenapa Anda masuk jadi sarjana, kuliah, dan sebagainya, harapannya adalah merupakan menjadi seorang profesionalisme karena dengan dilandasi dengan pendidikan gitu ya, pendidikan keahlian gitu ya. Jadi Anda belajar dari tiap semester, nanti setiap itu ada tujuan atau learning outcome yang ditargetkan yang nanti Anda harapannya bisa menguasai gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa itu profesional? Nah, kalau kita bicara tentang profesional, disinilah tidak hanya berarti ahli saja, namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian dimiliki tersebut. Jadi misalkan Anda misalkan sarjana informasi, ya nanti ahlinya di bidang informasi, bukan ahli nujum misalkan ya, atau ahli perhotelan ya, tidak nyambung karena Anda belajarnya apa. Ya nanti untuk keahliannya tentunya sesuai dengan apa yang dipelajari atau yang yang dikuasai gitu ya. Ya seperti itu dalam proses pendidikan. Oke. Nah, kemudian profesionalisme juga mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Jadi misalkan Anda kan di sini merupakan anggota ya, anggota profesi. Profesionalisme merupakan anggota profesi. Yang dimana dia akan selalu biasanya ada rumpunnya ataupun organisasinya yang dia akan senantiasa meningkatkan kualitasnya gitu ya. Biasanya akan mengadakan training, pembelajaran, terus sertifikasi, kemudian misalkan ada uji kompetensi dan sebagainya gitu ya, yang berhubungan dengan profesionalisme. Nah, kemudian tuntutan. Jadi di sini apa itu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas. Jadi ada beberapa aspek. Kalau ini ada istilah ya yang kita sering temui. Kalau disebut profesi, itu nanti yang berhubungan dengan pekerjaannya. Apa profesinya? Menjadi seorang dokter, menjadi seorang programmer, menjadi seorang analis gitu ya, itu profesinya. Nah, ketika profesi nanti adalah istilah namanya profesional. Profesional itu adalah merupakan tuntutan kepada orangnya. Jadi tadi seorang dokter, seorang programmer dituntut profesional gitu ya, dituntut profesional. Yang nanti diharapkannya dengan ini dari keahliannya tadi dituntut profesional karena orang ketika ahli gitu ya berhubungan dengan ahli kan berarti orang sudah percaya ya gitu ya. Ahli tertentu tentunya nanti akan bisa mempertanggungjawabkan secara akademis maupun secara profesionalismenya. Nah, kemudian ada istilahnya lagi namanya profesionalisme. Tadi profesional, tuntutan kepada orangnya, profesionalisme. Jadi ada tekanan di sini mental komitmen ya, bisa mental atau komitmennya. Jadi seorang profesi dituntut profesionalismenya, mental komitmen gitu ya. Jadi seorang profesionalisme tentunya kan tadi ada seorang profesional atau seorang ahli ataupun ini dia punya mental atau komitmen tadi ahli tadi yang bertanggung jawab kemudian sesuai dengan keahliannya bisa dipertanggungjawabkan bisa mengedepankan etika sesuai dengan keahliannya bisa jadi seorang programmer misalkan ada etikanya kan seorang dokter ada etikanya nah itu tuntut komitmen untuk bisa menjalankan
profesinya, gitu ya, profesionalisme. Nah, kemudian bisa bicara kita tentang profesionalitas. Nah, jadi inilah bagaimana totalitas, gitu ya, dari seorang dituntut jadi seorang profesional, gitu ya. Nah, jadi totalitas yang disebut profesionalitas. Ayo loh, kita tuntut profesionalitasnya. Nah, itu menuntut si ini agar bisa mengabdikan sesuai dengan keahliannya, gitu ya. Nah, itu apa itu profesi, profesional, profesionalisme, gitu ya. Jadi profesi berhubungan dengan pekerjaannya, gitu ya. Apa yang kita menjadikan profesinya. Kemudian tuntutannya kepada orang tersebut disebut profesionalnya. Dituntut menjadi seorang profesional. Kemudian dia harus mempunyai komitmen atau mental profesionalisme, gitu ya. Jadi mental sesuai dengan keahliannya tentunya, gitu ya. Nah, dia bagaimana berupaya profesionalitas, totalitas, contoh misalkan seorang dokter, gitu ya. Ada secara etika harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, misalkan gitu. Jadi kalau ada tetangga yang sakit walaupun jam berapa, karena ada dituntut profesionalitas, gitu ya. Totalitas untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, ya, karena tadi ada kemanusiaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu ada etika, ya, itu contoh dokter kayak tadi ya. Oke. Nah, kemudian profesi mengandung dua unsur. Jadi kalau nanti kita bicara tentang profesi, ada dua unsur yang perlu diperhatikan. Pertama adalah unsur keahlian, dan kedua adalah unsur panggilan, gitu ya. Nah, unsur panggilan di sini, unsur keahlian dan panggilan, bagaimana seseorang harus memadukan dalam diri pribadinya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dan kematangan, gitu ya, etika. Jadi kayak tadi contoh, kenapa saya dokter ya, mesti mencontohkan dokter. Itu kan kadang-kadang ada panggilan jiwa ya, karena dokter kalau berpikirnya orientasinya adalah uang, gitu ya. Apalagi kalau nanti dosen dokter pelosok ataupun apa yang masyarakatnya tidak mampu dan sebagainya, nah itu kan akan melekatkan, gitu ya, keahlian dan panggilan, gitu. Jadi kalau hanya tuntutannya hanya berdasarkan uang itu tidak bisa, gitu ya. Maka nanti pasti akan, ya walaupun tidak, bahwasanya keadaan sekarang kan semuanya dinilai dalam bentuk uang, gitu ya, ataupun ekonomi juga kita butuhkan, tetapi tadi tidak hanya seperti itu ya, harapannya. Jadi profesi ini, proses yang bersangkutan akan memadukan keahlian dengan panggilan tadi ya. Oke. Nah, kalau di bidang komputer atau informasi tentunya bagaimana misalkan ya, tidak hanya melulu kita bikin informasi bisnis, tetapi bisa jadi kita nanti membuat aplikasi ataupun program yang banyak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya, yang tidak melulu hanya tujuannya adalah ekonomi, gitu ya. Misalkan contoh kita bikin sistem penjualan ataupun pemasaran untuk UKM yang itu kita gratiskan misalkan, gitu ya, kan otomatis akan membantu dan sebagainya, gitu ya. Bisa jadi kita kan sama, ada sisi secara ekonomis yang kita harus ini kan, ada juga bisa jadi sisi amalnya lah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata attitude ya, kematangan etika atau attitude. Nah, ini attitude ataupun etika yang sekarang menjadi tuntutan yang luar biasa ya. Puncaknya daripada seperti itu adalah attitude, gitu ya. Ini menurut riset conduct ya by Harvard University, jadi 80% job success come from having well developed soft skill and people skill. Jadi soft skill di sini 85% skill dan people skill. Jadi 85% banyaknya adalah soft skill dan people skill-nya, gitu ya. Dan 15% job success come from technical skill dan knowledge. Jadi artinya apa? Hard skill. Hard skill itu berarti keahlian dari informasinya segala macam. Kenapa kok 85% itu suksesnya seseorang job success itu 80% adalah tadi attitude, soft skill-nya, bagaimana behavior sama orang lain, bagaimana dia komunikasi, bagaimana menghargai dan sebagainya. Istilahnya namanya kecakapan atau kecerdasan emosional ya. Jadi kecerdasan emosional tadi berhubungan dengan personality-nya, bukan hard skill atau tekniknya. Teknik bisa diajarkan kursus, kenapa? Teknologi itu selalu berkembang, gitu ya. Tetapi yang tadi attitude itu kan melekat selalu pada
orang tersebut gitu ya. Nah, ini maka nanti teman-teman bukan kita tidak berpikir tentang hard skill utama kita ajarkan, tetapi tadi kita juga sentuh. Kenapa? Menurut penelitian ini adalah 80% adalah soft skill gitu ya. Jadi bagaimana soft skill dan people skill ini kan berhubungan dengan kecerdasan emosional gitu ya, seperti itu. Nah, di sini contoh bicara tentang attitude, ada emotional intelligence kompetensi gitu ya, paling besar gitu ya, 85%-nya itu. Ada attitude kompetensi, attitude puncaknya gitu ya. Nah, di sini ada bagaimana self control, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, self improvement bisa meningkatkan gitu ya. Diri kita terus berkembang gitu ya, self management bisa mengatur waktu, manajemen gitu ya. Kemudian bagaimana kita ada namanya empati gitu ya. Empati itu berarti bagaimana perilaku kita kepada orang lain gitu ya. Melihat keadaan sekitar dan sebagainya ya. Interpersonal awareness, berarti bagaimana kepedulian ya. Nah, interpersonal, antarpersonal. Kemudian self and estetik ya. Nah, jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang gitu ya, komunikasi dan sebagainya. Kemudian being fleksibel. Jadi bagaimana kita tadi bisa menyesuaikan dengan keadaan orang gitu ya. Kan nanti di dalam pekerjaan nggak bisa gimana kita tidak, tetapi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Bagaimana kita mengondisikan dengan atasan kita, bawahan kita seperti apa. Nah itu baru bisa ada namanya teamwork gitu ya. Sekarang nggak ada yang sendiri gitu ya. Kemudian controlling your emosi gitu ya, nggak boleh meledak-ledak gitu ya, nggak boleh ngomong ceplas-ceplos yang nanti akan menjadikan antar tim akan bermasalah gitu ya. Tema kekompakan dan sebagainya. Terus kemudian responding to guidance. Responding guidance itu jadi gini, bagaimana kalau kita bekerja, kan pasti semua sudah ada norma, sudah ada aturan, ada SOP bisa di perusahaan. Bagaimana dia bisa daripada aturan-aturan ya, kan ada orang yang kerja semau dewe gitu ya, tidak mau kepengennya ya gimana dia aturannya gitu, nggak bisa seperti itu karena semuanya kita ada etikanya, ada tata norma yang mengatur keseimbangan, keharmonisan di dalam pekerjaan maupun masyarakat seperti ya. Kemudian ada doing your best, lakukan bagaimana dia untuk bisa lakukan yang terbaik gitu ya. Jangan asal kerja gitu ya. Kerja yang penting sudah terselesaikan, tanggung jawabnya selesai gitu, nggak seperti itu. Nah, ini sangat penting. Nah, keep your focus. Biasanya gini, orang itu kerja kan bisa jadi orang multi talent tapi kerjanya nggak fokus, punya banyak keahlian tapi nggak fokus, nggak pernah selesai gitu ya, nggak seperti itu. Bagaimana pekerjaan itu bisa orang tuh fokus, bisa menyelesaikan satu persatu pekerjaan job yang sudah diberikan. Jadi ingat lagi, bahwasanya 80% orang job sukses datang dari bagaimana pengembangan soft skill dan people skill-nya ya, yang berhubungan dengan ini. Attitude gitu ya, keep your focus, doing your best gitu ya. Kemudian responding, guidance, controlling your emotion, being flexible, self-esteem gitu ya. Interpersonal awareness, empathy, self management, self improvement, self control gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana ini ya, menurut profesional, menurut Sugito Reksostiharjo ya, profesi gitu ya. Nah, pastinya profesi dikaitkan dengan taraf lulusan akademik umumnya ini ya. Tetapi di Indonesia dikenal beberapa profesi yang non akademik, misalkan pemain sepak bola, petinju, nyanyi gitu ya. Ini yang berhubungan seni ya, ataupun sekarang profesi sepak bola udah bilang profesi gitu ya. Karena sekarang orang banyak kaya raya mungkin gitu ya, ataupun itu dari sepak bola gitu ya. Bagaimana keahlian dia menggojek bola gitu ya, memasukkan bola kita ke dalam gawang, padahal bola satu direbutin gitu ya. Nah, tapi sekarang jadi profesi karena jadi tontonan yang memang menjadi tren gitu ya, dan banyak pecintanya. Ada yang orang rela ke Inggris untuk nonton gitu ya, padahal puluhan juta gitu ya untuk bisa menonton bola secara langsung gitu ya. Ataupun motor GP gitu, kalau saya sukanya bisa lihat motor GP gitu ya. Nah, itu dua sama, rela jauh-jauh gitu ya untuk bisa melihat secara langsung. Nah, diploma dan gelar bukan jaminan prestasi seseorang, ya enggak?
Nah, kan gitu ya. Namanya sarjana, cuma belum tentu ahli. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi itu ya tahapan untuk dilakukan gitu ya. Di lain pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya pada orang gitu. Jadi di lain pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya pada orang itu. Jadi hanya sarjananya tadi atau titel atau gelarnya, tetapi adalah kemampuan yang semestinya pada orang itu ya. Nah, beberapa ciri profesionalisme gitu ya. Nah, beberapa ciri profesionalisme. Menghendaki sifat mengejar, ini disebut orang profesional adalah berhubungan menghendaki. Pertama, menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, perfect result gitu ya. Nah, sehingga dituntut untuk selalu meningkatkan mutu kan gitu ya. Dia memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan gitu ya. Ahli programmer, nah itu orang mungkin dulu ngerjain program berbulan-bulan, tapi kalau sudah ahli, nah, cepat tuh pengalamannya udah teliti dan sebagainya, sudah punya jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifatnya tidak mudah putus asa dan puas sampai hasil tercapai. Jadi seorang arsitek yang hebat misalkan ya, sampai desainnya itu dipakai untuk monumental ya, yang gede, nah itu baru akan sangat terus berjuang sampai hasil yang tercapai. Jadi ketekunan, ketabahan ya. Jadi di hasil yang baik pastinya ada usaha yang luar biasa. Nah, memerlukan integritas tinggi yang tidak digoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Kan jadi bisa ini. Seorang pengacara misalkan gitu ya. Kan untuk membela klien ya bisa jadi. Tentunya kan ada integritas di situ. Jaksa misalkan. Kalau pengacara kan bagaimana untuk membela kan gitu ya. Seorang pengacara kan menuntut. Nah, itu kan terpaksa. Kalau dia bisa tergoda, misalkan, oh iya, dia terkena pasal 10. Ya udahlah dinego 3 pasal, janganlah ya, itu karena tuntutannya panjang dan lama gitu misalkan ya. Dihilangkan saja, jangan dimasukkan. Nah, itu kan tergoda misalkan ya, dengan sekian. Nah, itu tentunya bukan seorang yang punya integritas tinggi gitu ya. Kemudian memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Jadi namanya profesionalisme kan tadi dia sudah punya rule-nya. Tek ini apa gitu ya. Sudah terprosedur ataupun ini dengan baik seperti itu ya, terprogram dengan baik. Oke. Menurut Jack Hockismestra gitu ya. Profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Jelas kompetensi ya. Kompetensi apa melekatnya ada keahlian gitu ya. Kompetensi adalah karakteristik pokok keahlian mendasar seseorang yang berhubungan dengan kerja yang efektif kan gitu ya. Ini ada kata kuncinya adalah keahlian yang mendasar dan kerja efektif gitu ya, kompetensi. Oke, ada 5 karakteristik kompetensi, ada motif, ada sikapnya, konsep diri ya di dalamnya sini. Ini kan hampir 65% betul ya. Keterampilan baru terakhir. Gitu ya. Attitude, nilai-nilai imajinasi diri dan sebagainya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, itu kompetensi gitu ya. Oke, kompetensi. Nah, ini pada tahun 99 ya, ada seminar penyusunan regional model kompetensi meliputi ini. Jadi ada kesepakatan gitu ya. Satu, keterampilan melaksanakan tugas individu dengan efisien atau disebutnya task skill. Kemudian keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam kerjanya atau task management skill. Karena kan nanti seorang kompetensi yang itu sudah diprogram kan, bisa jadi nanti ada teamwork gitu ya. Diatur manajemennya. Kamu yang mengerjakan apa, berapa lama waktunya, estimasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu task management skill. Keterampilan merespon dengan efektif hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan rutin ya, atau contingency management skill, keberlanjutan gitu ya. Nah, jadi responnya seperti apa, dia sudah punya pemahaman gitu ya, next time dan sebagainya itu seperti apa. Jadi udah pertimbangan. Kemudian keterampilan yang menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan yang termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dengan kelompok atau job. Environment skill. Jadi bagaimana dia bisa, kan tadi punya tanggung jawab, punya tugas yang dibebankan kepada dianya. Tapi juga kadang-kadang tugas itu kan tidak hanya sendirian. Bisa jadi juga kelompok ataupun tugas itu merupakan part of daripada tugas besar lainnya. Nah, itu tentunya tinggal
bagaimana dia komunikasi, kemudian bisa jadi teamwork, kerjasama dan sebagainya ya. Oke, itu bagaimana job atau role environment skill. Oke. Nah, saya sedikit cerita tentang bagaimana misalkan menjadi seorang etika profesi desain gitu ya. Ada etika profesi desain misalkan contoh ini. Era fotokopi, era serba instan gitu ya. Kan jadi sekarang kan zamannya seperti itu, tinggal ada googling gitu ya. Tentunya nanti tinggal akan semuanya akan ada gitu ya. Tapi kan kembali lagi kepada tujuannya apa? Apakah untuk komersil ataupun apa? Kalau untuk tidak komersil insya Allah ya, yang punyanya pun ridho gitu ya. Tapi kalau untuk komersil menghasilkan uang ya harusnya seyogyanya orang yang terlibat mendapatkan juga kecepatan daripada rezeki yang adanya kan gitu ya. Nah, kan sekarang banyak ya apa jiplak gitu ya ataupun kopi gitu ya. Jadi dia nggak bikin merancang dan sebagainya, tetapi bisa memanfaatkan daripada yang sudah ada terus di copy terus kemudian ya dicari keuntungan ekonomi gitu ya. Nah ini yang kita bahas, yang yang sekarang banyak terjadi gitu ya. Terutama ya, mohon maaf ini misalkan ada yang produk-produk itu Cina ya luar biasa. Jadi teknologi memang semua dari sana dari sini, tapi selalu ada KW-nya. Misalkan handphone aja gitu ya. Ada merek Oppo, ada merek apanya lagi, ada Samsungnya logonya beda, itu kan salah satu jiplak sama persis replikanya dan sebagainya, tapi jauh harganya lebih murah gitu ya. Nah, tapi tetap pasti yang asli akan jauh lebih bagus dibandingkan yang tiruannya. Tapi kalau ya itu yang bikin tiruannya lebih bagus itu yang gitu ya, nggak ikut desain, nggak ikut riset, nggak ikut apa, tetapi ikut menikmatinya. Oke. Nah, desain grafis menurut ahli di sini, menurut Soeyanto, desain grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni, komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Jadi, seorang desain grafis itu biasanya untuk desain website gitu ya, bikin pamflet, bikin segala macam gitu ya berhubungan. Apalagi sekarang bagaimana bikin konten-konten gitu ya, digital yang nanti sifatnya informatif kan gitu tentunya. Nah, aplikasi ini dapat meliputi periklanan, penjualan produk gitu ya, visual, hubungan grafis, informasi, visual dan sebagainya gitu ya untuk publikasi. Nah, desain grafis juga menurut ahli si Hombing memperkerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, variabel, verbal dikerjakan lewat tipografi gitu ya. Itu juga masuk. Jadi kalau nanti ada yang bikin 3D untuk objek tertentu misalnya gitu ya, itu juga sama. Fotografi. Jadi sekarang sudah semuanya serba bisa disimulasikan gitu ya. Jadi belum kejadian tapi kita sudah ketahui nanti bakalan seperti apa gitu ya. Oke. Nah, apakah hubungan desain grafis dan seni rupa ya? Tentunya tadi turunan dari ilmu seni rupa kan gitu desain grafis. Rupa mempunyai cabang lain yaitu nanti ada seni murni, ada tekstil gitu ya. Nanti kalau ada yang jurusan seni nih, seni rupa misalnya gitu ya. Ada cabang-cabangnya. Ada interior produk, ada desain produk kan sama seperti komputer kan ada informasi, ada teknologi informasi, ada teknik informatika, ada computer science gitu ya. Masing-masing punya sama-sama komputer gitu ya. Nah, ini contoh rupa, seni murni, seni lukis dan sebagainya, terapan dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita semua adalah desainer, hanya yang membedakan adalah ketekunan dan keseriusan dalam mendalami bidang desain itu sendiri. Jadi semua desainer, cuma kan tapi kadang-kadang ini ada sentuhan seni. Jadi ada orang eksak, ada orang desain. Jadi ada yang otak kiri dan otak kanan, gitu ya. Nanti orang tinggal cenderung kemana gitu untuk berkreasi gitu ya. Jadi ada yang selalu orangnya pakai logika. Nah itu berarti konteks eksaknya yang jalan. Tapi kalau orang misalkan seni, dia akan berpikir bagaimana bagus, kemudian pantas tidak warna seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, akan berbeda orang eksak dengan orang seni gitu ya. Oke, etikanya secara global proses dengan desain mengarah kepada dunia industri kreatif beberapa negara maju terhadap ini. Contoh ini ya, profesi desain ada Institute Graphic Art, Industrial Designer, Society Amerika nih, kemudian ada Graphic Design, jadi ada asosiasinya ya, untuk bagaimana mengatur tentang etika menjadi seorang desainer gitu ya, desain grafis. Oke, ada IKA juga sama nanti programnya juga di sana. Indonesia itu ada namanya Ikatan IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia gitu ya. Nah, ini contoh nih
hasil gitu ya, desain bagaimana Aiga di tahun 2020. Aiga, ini contoh websitenya. Ini kan contoh desain juga semuanya nih. Dari Tempo dulu sampai sekarang. Ya, Adobe gitu, salah satu aplikasi tool untuk desainer gitu ya. Nah, ini gitu ya. Bagaimana advokasi kalau ada terjadi tadi ya, tuntutan bisnis, education, community, dan information berhubungan dengan etika gitu ya, daripada yang berhubungan dengan asosiasi atau profesi di bidang desain grafis. Bisa gitu ya, ya gini. Orang desain kan gini, ini apa sih maknanya itu ya, ada ikan. Ini hanya orang desain yang, tapi menarik gitu ya, menarik. Nah, ada beberapa panduan etika dari berbagai organisasi tersebut, hampir seluruhnya fokus pada integritas, rasa hormat dalam interaksi bisnis, baik dengan klien, perusahaan, pekerja, ataupun pihak ketiga maupun dengan desainer lainnya ya. Kemudian berikut fokus dalam interaksi bisnis tersebut menghormati desainer lain, persaingan adil dan terbuka gitu ya. Sebagai desainer bersikap jujur ketika menggambarkan pengalaman, profesi dan sebagainya. Kalau ada permasalahan juga sama kan dibahas gitu ya, ada etika dan sebagainya. Jadi semua jenis pertentangan untuk di atas kepentingan pribadi, memperkenalkan diri kepada klien dengan memberikan saran jujur dan tidak memihak gitu ya. Jaga kerahasiaan semua informasi klien kan gitu ya. Interaksi bisnis seperti itu. Menghilangkan segala kompetensi, kompensasi atau imbalan tersembunyi gitu ya. Jadi semua jelas clear. Jangan sampai nanti muncul tagihan sesudahnya. Harus jelas dari awal gitu ya. Menjaga komitmen mengembangkan karya secara informatif dengan kualitas terbaik. Tolak segala bentuk plagiarisme, ya tadi penjiplakan tadi. Akui kepengarahan orang lain yang telah bekerja sama dengan Anda dalam menciptakan sebuah desain gitu ya. Jadi kan nggak boleh ngaku-ngakuin padahal itu adalah hak orang desain orang lain gitu ya. Tetapi kalau kita sudah izin, diperkenankan, diakui, ada hitungannya dan sebagainya, ada keikhlasan daripada orangnya tentunya boleh saja gitu ya. Karena sudah dilegalkan oleh yang mempunyai gitu. Nah, bagaimana dengan etika profesi desain grafis di Indonesia? Gitu ya. Desain grafis merupakan profesi yang berkembang pesat di tahun abad 19, sekarang udah 21. Penerbitan koran, buku majalah, dan informasi seni budaya gitu ya. Jadi banyak kan peragangan poster dan sebagainya. Apalagi periklanan gitu ya. Percetakan itu luar biasa. Sekarang luar biasa, sekarang banyak digital. Indonesia juga sama. Ada namanya ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Ada DGI, Desain Grafis Indonesia. IDEA, Asosiasi Desain Komunikasi Visual gitu ya. Nah, ini sebagai asosiasi yang ada di Indonesia. Sama ya, akan bagaimana sesuai dengan ini ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Ini websitenya gitu ya. Kemudian ini apa gitu ya, ya pameran ataupun produk-produk yang ini ya, yang buat menginspirasi yang lain gitu. Ada keanggotaan, bagaimana itu landasan organisasi dan sebagainya. Kemudian ini ada sejarahnya ya. Sekarang isi Jogja ini dan asli kanan gitu ya. Ada khusus jurusan periklanan dan sebagai desain grafis gitu ada ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dia melayani, memajukan, melindungi. Tagline-nya. TG, desain grafis Indonesianya ini. Ini beritanya mungkin gini. Nah, cuma kan ini punya makna. Oh, ini gambar seperti ini hasil-hasil desain grafis gitu ya. Ini seperti ini, tapi bagaimana mau melukiskannya kan? Ada efek air dan sebagainya. Ini abstrak, misalkan lukisan yang abstrak. Mungkin yang memahami hanya perangkat tertentu saja. Oke, terus kemudian sesuai data pada majalah Konsep ini, setiap tahun ada 1.500-an lulusan desain komunikasi visual tahun 2005 ya. 1.500-an kan banyak ya, kan memang sekarang luar biasa ya. Apalagi sekarang era digital, orang desain grafis dicari. Lumayan kalau yang mendapatkan tempat yang bagus gitu ya, itu gajinya lumayan tinggi ya. Kalah orang programmer juga. Kenapa? Ini punya nilai seni, hanya orang tertentu, nggak banyak. 1.500-an kan untuk kebutuhan itu jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhannya. Ini sebenarnya kalau Kerawang mungkin kelebihan ya, tapi kan se-Indonesia ini. Gitu ya. Kadang kan kebutuhan perusahaan untuk konsep, macam-macam gitu ya, seperti itu. Nah, yang terjadi dengan pekerjaan maka akan berkesan juga persaingan yang terjadi tentunya semakin tinggi tentunya, tapi saya yakin dengan kondisi sekarang masih banyak sangat dibutuhkan ya, bahkan juga orang yang tadinya bukan lulusan desain grafis
akhirnya bekerja di bidang desain grafis karena memang ya tuntutan gitu ya, adanya lowongannya itu. Nah, oke. Isu. Nah, ada isu yang berkembang daripada ini, tidak mau kalah dengan asosiasi di negara-negara maju ya. Pada hari ini mengajukan standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI. Jadi kalau nanti kita juga sama, komputer juga ada punya SKKNI ya, bagaimana untuk desain grafis, Kementerian Kerja. Jadi secara langsung menuntut standarisasi kualitas dari desain grafis. Jadi KKNI adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang menjadi acuan kompetensi dari setiap profesi, ya itu KKNI. Nah ini menyangkut ranah profesi dan ranah akademis yang sering kali ruwet dengan etika dan kriteria keprofesian, ya. Kemudian isu asosiasi profesi. Nah isu utama tentang etika profesi desain grafis Indonesia telah disadari adanya praktek-praktek tidak etis seperti pitching fiktif, pitching, kolusi dan sebagainya ya merupakan pelanggaran haki. Ya, tadi penjiplakan, ya mungkin ada modifikasi dan sebagainya. Tapi unsur kopinya jauh lebih besar dibandingkan kreatifnya gitu ya atau editingnya dan sebagainya. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual juga sama. Kan sekarang orang bisa mengajukan haki ya. Nah, kasus contoh misalkan yang sekarang tren adalah kasus Dono gitu ya, Warkop. Ada yang orang mirip dengan itu membuat grup lawakan dan ingin mengingatkan zaman-zaman dulu ketika bagaimana hebatnya Warkop zaman dulu gitu ya. Dan itu banyak viral dan sebagainya. Akhirnya ada tuntutan kan dari grup Warkop aslinya karena dia sudah dihakikan. Jadi grup itu dan nama Warkop itu sudah dipatenkan, ya itu berhak. Jadi secara profesi boleh menuntut. Kenapa? Itu kan yang dia jual adalah brandnya, Warkopinya, orang-orang tertentunya, yang dia memanipulasi ataupun ini dia dengan lawakan-lawakan baru dengan diganti orangnya doang gitu ya, tapi nggak izin sama yang punyanya. Nah itu ya juga sama sekarang yang terjadi gitu ya. Ada tuntutan dan ada tuntutan hukum bisa penjara 13 tahun gitu ya. Ya gara-gara seperti itu dan dendanya luar biasa ya gitu ya. Nah, tapi tinggal nanti bisa disensor keluarga karena itu adalah perdata seperti itu ya. Bisa diobrolkan apakah dia diingatkan kemudian suruh ganti nama atau tidak boleh buat lawakan-lawakan sama persis gitu ya. Karena kan cuma dia niru-niru aja dari dulu video-video terus bikin sama dia gitu, gaya ulang gitu seperti itu. Direka ulang. Nah, lebih lanjut mengenai haki pada dunia desain grafis dapat dilihat pada tautan di sini ya. Kayak haki. Nah, silakan nanti ketika Anda punya merasa ada hal tertentu yang bagus itu merupakan karya Anda, dia tidak digini orang ya, itu boleh Anda hakikan. Mengajukan ke haki, ada Dirjen Haki namanya ya. Nanti ada ketik di Google aja bagaimana mengajukan sebuah haki atau paten gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini yang kita ambil dari sumber referensinya ini. Oke, itu bicara hari ini tentang etika profesi dulu, terus etika profesi, kemudian apa itu profesi, ada profesionalisme, profesional, dan profesionalitas gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas. Mungkin hari ini kita bicara tentang itu etika profesionalisme, gitu ya, etika profesionalisme. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Kurang lebih mohon maaf. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.